Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak akan memulai pelajaran IPA kelas 7. Yang pertama kali diawali dengan absensi dulu, mengisi absen. Jangan lupa mengisi absen. Kemudian setelah mengisi absen, kemudian nanti dibuka bukunya dan dilihat dan dibaca lebih dahulu, dibaca dulu. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan, barangkali nanti membacanya itu ada yang kurang jelas atau kurang paham, maka Bapak akan dijelaskan sejelas-jelasnya. Bab pertama yaitu judulnya objek IPA dan pengamatannya. Objek itu bisa diselidiki, tapi sebelum kita menyelidiki mengenai masalah objek, pertama kali kita harus mengerti lebih dahulu apa itu IPA. IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Tuh. Kemudian setelah kita memahami mengenai masalah pengertian IPA, baru kita akan melalui proses penyelidikan tentang IPA. Bahwa IPA itu termasuk beberapa bagian daripada metode ilmiah. Metode ilmiahnya itu diantaranya untuk digunakan memecahkan suatu permasalahan yang ada di makhluk hidup dan ada yang tak hidup. Setelah itu baru kita akan memilah-milah, membagi-bagi tentang mengenai masalah metode ilmiah. Itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap penyelidikan IPA, bahwa IPA itu perlu adanya penyelidikan dan perlu dengan adanya prosesnya itu dengan melalui informasi atau juga melalui objek penyelidikan. Di antara tentang penyelidikannya itu adalah tahap pertama, penyelidikannya itu melalui proses, yaitu prosesnya itu diantaranya itu melalui kegiatan pengamatan. Yang pertama, kemudian yang kedua yaitu membuat inferensi. Kemudian yang ketiga mengomunikasikan. Jadi ada 3 tahap tentang penyelidikan ilmu pengetahuan alam. Kemudian yang kedua yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah itu termasuk bagian dari tahap penyelidikan IPA yang menjelaskan tentang rincian cara-cara menyelidiki sesuatu objek ilmu pengetahuan alam. Terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu menyusun rumusan masalah. Kedua yaitu menyusun kerangka teori. Ketiga adalah merumuskan hipotesis. Yang keempat adalah melakukan eksperimen. Dan yang kelima adalah mengolah dan menganalisis data. Dan yang keenam adalah menarik kesimpulan. Dan yang ketujuh adalah mempublikasikan hasil. Kemudian Bapak akan menjelaskan satu persatu mengenai masalah menyusun rumus masalah. Kita akan menemukan sesuatu rumusan masalah itu dengan diketahui beberapa penyelidikan, diantaranya yaitu daftar pernyataan. Diantaranya itu daftar pernyataan mengenai apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah mengapa permasalahan itu akan diketemukan dan mengapa sebabnya seperti itu masalah
ilmu pengetahuan alam atau makhluk hidup tersebut atau makhluk tak hidup itu. Berikutnya itu bagaimana tentang objek yang akan ditelitinya. Nah, setelah kita melakukan apa dan mengapa, baru kita akan melangkah yaitu tentang objek yang akan ditelitinya. Ditelitinya itu masalah apa? Apakah makhluk hidup, apakah makhluk tak hidup? Satu persatu lebih dahulu, baru kita akan melanjutkan yang berikutnya. Itu mengenai menyusun rumusan masalah. Baru kita akan diketahui rumusan masalah itu akan ditemukan dengan kita mempraktekkannya, membuktikannya. Kemudian yang kedua adalah menyusun kerangka teori. Kerangka teori itu berguna untuk mengetahui teori yang relevan, yang berkaitan dengan objek IPA yang sedang diamati. Jadi pada saat kita akan menyusun kerangka teori, lebih dahulu itu kita mengetahui teori-teorinya tentang mengenai apa yang akan diselidikinya, apa yang akan ditelitinya. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis itu digunakan untuk membuat jawaban sementara berdasarkan kerangka teori. Hipotesis digunakan sebagai dasar untuk mencari kebenarannya. Nah, di sini kita akan memastikan merumuskan hipotesis itu dengan cara berdasarkan kerangkanya dulu. Baru kita akan menemukan, yaitu merumuskan hipotesis. Kalau kita tidak tahu tentang berdasarkan kerangkanya, belum membuat kerangkanya, itu kita akan tidak bisa merumuskan hipotesis tersebut. Makanya kita pertama kali yaitu apa kerangkanya, apa masalahnya, apa judulnya, itu akan ditemukan merumuskan hipotesis. Yang keempat, melakukan eksperimen. Eksperimen itu dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat, data yang pasti, data yang benar, tidak tidak hanya bayangan-bayangan saja atau tidak pasti, yang dapat membuktikan kebenaran hipotesis itu dengan dibuktikan hasilnya, dengan dibuktikan kebenarannya. Yang kelima adalah mengolah dan menganalisis data. Data yang didapatkan dari eksperimen harus dianalisis, perlu kita diulas kembali, perlu kita dibahas kembali. Setelah kita menemukan eksperimen tersebut, kemudian baru kita akan mengolah dan menganalisis data tersebut. Apakah itu data itu benar atau kurang tepat atau tidak benar. Analisis data bertujuan untuk mengetahui kesesuaian data dengan kerangka teori. Artinya disesuaikan apakah ini sesuai tidak dengan adanya praktek atau teori di lapangan atau tidak di lapangan tersebut, artinya di ruangan lingkup sekolah. Kemudian yang keenam, menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan didapatkan setelah menganalisis data. Kesimpulan menunjukkan jawaban dari hipotesis, di mana kesimpulan sesuai atau tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Maksudnya pengertian daripada menarik kesimpulan itu apa yang dihasilkan dari mulai menyusun rumusan masalah dan menyusun kerangka teori dan merumuskan hipotesis dan melakukan eksperimen dan mengolah data, menganalisis data tersebut, baru kita akan bisa menarik kesimpulannya. Oh, itu hasil daripada metode ilmiah tersebut. Apa yang akan dibahas tersebut di situ? Apakah tentang mengenai masalah makhluk hidup ataupun makhluk tak hidup? Kemudian yang ketujuh, mempublikasikan hasil. Segala informasi yang diperoleh dari tahap-tahapan sebelumnya harus dikomunikasikan.
informasi tersebut harus diberikan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuannya agar orang lain mengetahui kebenarannya dari suatu permasalahan yang sudah diselesaikan. Jadi mempublikasikan hasil itu sangat penting dan sangat perlu. Supaya apa? Supaya kita mengetahui, supaya kita tahu, atau supaya kita mengerti, atau juga supaya kita meluas mengenai masalah kebenarannya tentang mengenai informasi atau komunikasi tersebut. Apakah itu informasinya sekedar isu atau tidak, atau benar atau salah. Nah, itu bisa diselesaikan. Dengan cara penyelesaiannya itu yaitu dengan cara mempublikasikan hasil atau dengan cara ditulis. Tujuannya yaitu untuk mengenal, untuk mengetahui, untuk memperluas, untuk mengerti lebih lanjut lagi. Kemudian setelah itu tentang mengenai masalah sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu dalam proses penyelidikan IPA kita memerlukan sikap ilmiah. Segala ilmu pengetahuan, apalagi itu yang disebut ilmu pengetahuan alam, itu perlu dengan adanya ilmiah. Sikap ilmiah itu diperlukan untuk mampu menerima pendapat orang lain dan bertindak dalam memecahkan suatu masalah. Itu saja yang Bapak terangkan dan Bapak jelaskan. Bisa nanti Bapak lanjutkan untuk minggu berikutnya atau hari berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kamu dilihat dulu tugas halamannya itu sebelum Bapak nanti lebih lanjut. Kamu tugas halaman 9 itu dikerjakan lebih dahulu sampai halaman 11. Itu kemudian setelah itu baru nanti dikumpulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.